vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu Advent yang keempat. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kedatangan Putra-Mu sudah semakin dekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami, orang-orang yang percaya kepadanya. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Diko dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca bacaan pertama dari Nubuat Nabi Mika, bab 5 ayat 1 sampai 4a. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, hai engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah semesta alam, pandanglah dari langit, dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Sekarang mari kita baca bacaan yang kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi, mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua, dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Perayaan Natal semakin dekat. Bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari Minggu Advent yang keempat mengajak kita untuk menyambut kedatangan Tuhan bersama dengan beberapa pribadi yang bisa menjadi contoh untuk kita. Kita akan belajar dari Injil, pertama-tama dari Ibu Elisabet, sanak kerabat dari Santa Perawan Maria. Kita tahu dari Injil Lukas, Ibu Elisabet disebut oleh malaikat Gabriel ketika malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Meskipun Maria mengaku, dan memang itulah kenyataannya, bahwa Maria belum bersuami, bagaimana akan mengandung.
dan melahirkan seorang putra. Malaikat meyakinkan kuasa Roh Kudus yang akan membuat kamu mengandung, bukan kuasa laki-laki. Lalu sebagai tanda disebutlah Elisabet. Elisabet sanakmu itu sudah mengandung dalam usia yang lanjut, bahkan disebut mandul. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk juga bagimu, Maria. Kamu akan mengandung meskipun kamu belum bersuami, dan kuasa Roh Kudus yang akan menaungi engkau hingga engkau akan mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, dan harus kau beri nama Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesudah peristiwa itu kita membaca dalam Injil hari ini, Maria bergegas menuju ke rumah Elisabet. Dan ketika Maria datang memberi salam, Elisabet menyambut dengan kalimat yang penting yang kita baca dalam Injil tadi. Elisabet berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Pertama-tama, kalimat ini yang nanti menjadi salah satu bagian dari doa yang kita miliki, doa Salam Maria. Pada waktu kita berdoa Salam Maria, kita berseru, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Ini kalimat yang dikatakan oleh malaikat kepada Santa Perawan Maria. Lalu diikuti kalimat yang diambil dari Injil hari ini, ungkapan Elisabet, "Terpujilah engkau di antara semua wanita, semua perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Maka kalimat-kalimat dalam doa Salam Maria itu sangat alkitabiah. Dasarnya kitab suci jelas, itu pasti. Sehingga doa Salam Maria menjadi doa yang sangat alkitabiah. Kemudian ditambahkan di sana seruan, "Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin." Doa gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal menarik yang diimani oleh Elisabet adalah bahwa Maria mengandung Tuhan. Sehingga dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kalimat ini sangat penting kalau kita renungkan pada kesempatan ini. Karena apa? Elisabet sudah memberi gelar kepada Santa Maria sebagai Ibu Tuhanku. Karena Santa Perawan Maria datang sebagai pribadi yang mengandung Tuhan Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di satu sisi gelar ini mengakui Maria sebagai ibu suri. Ibu Tuhan itu juga dalam arti ibu suri, sang ratu, karena mengandung sang raja. Dalam tradisi Israel dan Yehuda kuno, ibu raja atau disebut ratu bukan istri raja tetapi ibu dari sang raja. Itu kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai 20. Ketika Salomo mendudukkan ibunya Betseba, ibu yang didudukkan di sebelah kanan Salomo sang raja disebut sebagai ratu. Dan Salomo berjanji akan memberikan
apa saja yang diminta oleh sang ibu, apa saja. Itu dasar Alkitabiah mengapa ibu raja disebut ratu, ibu suri disebutnya seperti itu. Ibu suri sang raja. Dalam pengertian itu, Elisabet menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku, yang berarti juga ibu rajaku. Dan siapa sang raja itu? Yesus Kristus sendiri. Di sisi lain, Tuhan adalah gelar yang merujuk pada Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi dan disebut sebagai Tuhan. Maka di sini Elisabet mengatakan diilhami oleh Roh Kudus bahwa Maria adalah ibu Tuhan, ibu sang raja, sebagai ratu yang membawa setiap doa-doa kita kepada sang raja, kepada Tuhan sendiri. Maka Maria disebut sebagai ibu suri Israel yang baru. Dia duduk di atas tahta, tubuh dan jiwanya menyatu dengan sang raja di sebelah kanan putranya. Inilah yang juga menjadi dasar ketika kita mengimani bahwa Santa Perawan Maria Ratu diangkat ke surga dengan mulia, duduk di sebelah kanan sang putra dengan mahkota sebagai Ratu Surgawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ungkapan yang diserukan oleh Santa Elisabet memberi inspirasi kepada kita sedalam itu. Di masa Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan merayakannya pada hari Natal tentu tidak bisa serta-merta mengesampingkan, mengabaikan peranan ibundanya. Ibu yang telah mengandung, melahirkan sang putra dengan segala perjuangan, pengorbanan, ketaatan, dan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Ibu Maria menjadi model hidup beriman kita. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Mika, kita diajak untuk merenungkan jati diri sang Mesias sebagai keturunan Daud di masa depan. Ia akan lahir di Bethlehem, menggembalakan keluarga Israel sebagai gembala yang setia. Kebesarannya akan diagungkan sampai ke segala ujung bumi, dan ia akan melindungi umat Allah dengan dukungan para gembala yang membantu karya penggembalaannya. Semua itu diwartakan dalam kitab Nabi Mika bab 5 mulai dari ayat 4 sampai ayat 20. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus tidak pernah bisa dilepaskan dari yang disebut misteri inkarnasi. Itulah yang diwartakan dalam bacaan kedua surat kepada orang Ibrani. Kelahiran Kristus dihubungkan dengan karya penebusan dan keselamatan, kurban Kristus seluruhnya yang nanti kita kenang pada peristiwa salib. Kelahiran dihubungkan dengan kematian. Kurban sang penebus dosa dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, kesetiaan, ketaatan bersama Elisabet,
menerima Santa Perawan Maria sebagai Ibu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi kita atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Karena itulah perayaan Natal menjadi penting, bukan sekadar merayakan seorang bayi yang lahir, tetapi di dalam iman menuju antisipasi karya penebusan Allah dalam Kristus untuk seluruh umat manusia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.